Banyumas, Jawa Tengah menjadi nomor 1 di Jateng kasus penderita tuberkulosis atau TBC di Banyumas. Hal ini terungkap dengan adanya penanganan dari Dinas Kesehatan bersama kader MSI Banyumas yang gencar mendatangi rumah-rumah untuk melakukan pengecekan dan edukasi. Penemuan kasus ini justru membantu Dinkes dalam mengeliminasi jumlah kasus TBC di Banyumas, Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi penyandang kasus tuberkulosis atau TBC nomor 1 di Jawa Tengah dan nomor 2 di Indonesia. Kasus terungkap berkat koordinasi Dinas Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan dan kader Mentari Sehat Indonesia atau MSI Banyumas. Kader ini terjun ke masyarakat untuk mencari penderita TBC yang kerap kali bersembunyi dan dikucilkan warga. PLT Kepala Dinas Kesehatan Banyumas Joko Setiono pada konferensi pers di Purwokerto Senin ini menjelaskan terdapat 4.300 lebih orang terkonfirmasi positif TBC. Baginya, ini merupakan pencapaian dan membantu mempercepat penurunan kasus TBC di Banyumas. Hal ini karena banyak penderita sering mengucilkan diri atau dikucilkan warga sehingga tidak tertangani. Kurangnya edukasi dan informasi masyarakat menjadi penyebabnya. Dari target kita sekitar 3.500-an, estimasi bukan target, 3.500-an kasus ternyata melonjak sampai 4.200-an kasus atau sekitar 115%. Penyebabnya apa nih Pak, adanya lonjakan ini? Ya, penyebabnya karena kita menjadi rumah sakit rujukan untuk peningkatan kesembuhan dari pasien-pasien tersebut gitu. Dan ada juga yang karena resisten obat, kemudian ada yang semestinya harus kita obati ternyata dari pasien sendiri tidak secara aktif untuk melakukan pengobatan di wilayah-wilayah di Fasiankes, sehingga ini akan menimbulkan penularan terhadap yang lainnya begitu. Ketua Mentari Sehat Indonesia Banyumas atau Ibnu Hijrahman melalui Sekretaris MSI Rizal menjelaskan, para kader MSI melakukan kunjungan ke rumah-rumah penderita untuk edukasi kepada penderita dan keluarga serta melakukan pelacakan suspek di sekitar penderita TBC. Jadi setelah dapat itu kita lakukan kunjungan, dari kunjungan itu kita lakukan screening, investigasi kontak, apakah ada di antara mereka atau di sekitar mereka yang mengalami gejala-gejala, sehingga ketika ada salah satu dari keluarga mereka atau tetangga mereka yang mengalami gejala, kita lakukan rujukan ke Fasiankes terdekat untuk dilakukan pengecekan, sehingga akan banyak lagi kasus yang bisa terungkap dan ditemukan, sehingga kita bisa lakukan edukasi, kemudian kita bisa lakukan pemantauan untuk dilakukan pengobatan sampai tuntas. TBC sendiri menjadi penyakit yang dapat disembuhkan. Salah satunya AS, warga Banyumas ini sudah berjuang melawan TBC selama 2 tahun. Karena dulu sangat-sangat kayak putus semangat, terus kayak benar-benar udah nggak ada harapan untuk hidup. Jadi berawal dari situlah saya mulai menobatkan diri lah gitu, untuk berbagi, sharing lah niatnya ke teman-teman, biar teman-teman juga harus semangat untuk menghadapi ini semua, karena ini pasti bakal sembuh asal teman-teman itu harus rutin minum obatnya dengan teratur ya gitu. Dari kasus ini perlu adanya edukasi dari petugas kesehatan, kader komunitas dan masyarakat. Dari kasus ini perlu adanya edukasi dari petugas kesehatan, kader komunitas dan masyarakat. Saat ini, Pemkab Banyumas setiap tahun memberikan anggaran 3 miliar untuk penanganan TBC dengan menggunakan alat tes cepat molekuler atau TCM untuk pemeriksaan TBC secara cepat dan mendeteksi resistensi terhadap obat TBC. Warga diminta tidak menutup diri dan mengucilkan para penderita. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.